Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Audina Kusuma Ningtyas. Saya akan mempresentasikan hasil dari proposal tesis saya yang berjudul Pengembangan E-Modul Matematika berbasis metode pembelajaran PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Yang pertama adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Di bab 1, yang pertama akan dibahas adalah latar belakang masalah. Di sini saya akan mengambil beberapa permasalahan, di antaranya yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat menguasai keterampilan berpikir kreatif. Pendidikan di abad ke-21 ini menuntut berbagai keterampilan harus dikuasai oleh seorang peserta didik. Peserta didik diharapkan dapat mempersiapkan kemampuan untuk menguasai berbagai keterampilan, terutama keterampilan berpikir kreatif, untuk menjadi seseorang yang semakin maju dalam kehidupannya. Yang selanjutnya adalah adanya fakta hasil TIMSS 2011 pada domain proses kognitif menunjukkan bahwa kemampuan penalaran peserta didik masih lemah. Salah satu studi internasional mengenai kemampuan kognitif peserta didik yaitu TIMSS atau Trends in Mathematics and Science Study yang diadakan oleh IEA atau International Association for Elevation of Educational Achievement. Berdasarkan tabel persentase rata-rata jawaban, peserta didik Indonesia dibandingkan dengan peserta didik internasional pada domain proses kognitif, dapat dilihat bahwa peserta didik Indonesia mendapatkan hasil rata-rata yang cukup rendah. Selanjutnya, peserta didik membutuhkan metode pembelajaran yang efektif, meningkatkan kreativitas belajar. Selain materi pembelajaran, peserta didik juga membutuhkan metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kreativitas belajar. Upaya meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, salah satunya yaitu problem-based learning, atau dapat disingkat PBL. PBL dirasa tepat digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif karena terdapat proses berpikir kreatif di dalamnya. Lalu yang selanjutnya adalah bahan ajar diperlukan sebagai sarana dalam menyampaikan materi dalam proses pembelajaran. Berdasarkan observasi yang dilakukan, bahan ajar yang digunakan peserta didik adalah sebatas buku pemerintah dan lembar kerja siswa. Oleh karena itu, sangat penting atau sangat diperlukan suatu bahan ajar pendukung. Salah satu bahan ajar yang dapat dikembangkan oleh seorang guru adalah modul. Rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pemetaan faktor-faktor, aspek-aspek, atau variabel-variabel yang saling terikat. Hal-hal penting dalam merumuskan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana menganalisis kebutuhan bahan ajar yang sesuai dengan materi, karakteristik peserta didik, dan kurikulum. Yang kedua, bagaimana mengembangkan modul matematika pokok bahasan statistika berbasis metode pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik kelas 8 SMP. Yang ketiga, bagaimana kevalidatan modul matematika pokok bahasan statistika berbasis metode pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik kelas 8 SMP. Yang keempat, bagaimana kepraktisan modul matematika pokok bahasan statistika berbasis metode pembelajaran PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik kelas 8 SMP. Dan yang terakhir adalah bagaimana keefektifan modul matematika pokok bahasan statistika berbasis metode pembelajaran PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik kelas 8 SMP. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian pengembangan E-modul ini adalah yang pertama, mengetahui karakteristik E-modul matematika pokok bahasan statistika berbasis metode pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Kemudian yang kedua, mengetahui pengembangan E-modul matematika pokok bahasan statistika berbasis metode pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Dan yang terakhir, mengetahui respon peserta didik terhadap E-modul matematika pokok bahasan statistika berbasis metode pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Bab 2 yang berisikan landasan teori. Kajian teori. Yang pertama, tentang berpikir kreatif. Pengertian kreativitas.
Kreativitas merupakan suatu hasil yang diperoleh dari proses interaksi antara individu dengan lingkungan. Bukan hanya itu, kreativitas merupakan suatu elemen penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Kemudian, keterampilan berpikir kreatif. Keterampilan berpikir kreatif adalah keterampilan kognitif untuk memunculkan dan mengembangkan gagasan baru, ide baru sebagai pengembangan dari ide yang lahir sebelumnya, dan keterampilan untuk memecahkan masalah secara divergen atau dari berbagai sudut pandang. Selain itu, berpikir kreatif adalah proses mengkaji masalah dari perspektif yang baru, menumbuhkan pandangan dan wawasan yang baru. Dengan kata lain, berpikir kreatif dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mental yang digunakan seseorang untuk membangun ide atau gagasan yang baru. Keterampilan berpikir kreatif sendiri memiliki beberapa indikator. Yang pertama adalah fluensi atau kelancaran, yang kedua flexibility atau fleksibilitas, kemudian originality atau originalitas, dan yang terakhir elaboration atau elaborasi. Yang kedua adalah metode pembelajaran. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian metode pembelajaran problem-based learning. Metode pembelajaran problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah awalnya dirancang untuk program graduate bidang kesehatan oleh Burroughs pada tahun 1986 yang kemudian diadaptasi dalam bidang pendidikan oleh Gallagher pada tahun 1995. Problem-based learning disetting dalam bentuk pembelajaran yang diawali dengan sebuah masalah dengan menggunakan instruktur sebagai pelatih metakognitif dan diakhiri dengan penyajian dari analisis kerja peserta didik. Problem-based learning merupakan pendekatan pedagogis yang berfokus untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan belajar secara mandiri. Adapun langkah-langkah metode pembelajaran problem-based learning diantaranya orientasi peserta didik pada masalah, kemudian ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, kemudian yang ketiga membantu penyelidikan peserta didik, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian ada bahan ajar, pengertian dan karakteristik dari bahan ajar. Karena di sini saya akan mengembangkan modul, makanya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik modul pembelajaran. Modul adalah alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan materi pembelajaran, petunjuk kegiatan belajar, latihan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan dapat menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dan dapat digunakan secara mandiri oleh peserta didik. Atau yang kedua adalah modul, adalah alat pembelajaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan belajar untuk keperluan proses pembelajaran tertentu. Sebuah kompetensi atau subkompetensi yang dikemas dalam suatu modul secara utuh, mampu membelajarkan diri sendiri atau dapat digunakan untuk belajar secara mandiri. Syarat dan penyusunan modul. Untuk membuat modul yang baik harus memenuhi komponen evaluasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bahan ajar telah baik atau masih perlu dilakukan perbaikan. Komponen evaluasi tersebut mencakup kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikan. Kemudian yang terakhir dalam kajian teori adalah keterkaitan antara keterampilan berpikir kreatif, metode problem-based learning, dan bahan ajar. Di dalam modul terdapat beberapa aktivitas, yaitu mengamati, materi, latihan soal, dan evaluasi. Pada aktivitas mengamati, langkah metode pembelajaran problem-based learning yang terjadi adalah mengorientasi peserta didik terhadap masalah dan mengorganisasi peserta didik untuk belajar dengan melibatkan indikator berpikir kreatif berupa orisinalitas. Aktivitas yang kedua adalah materi atau runtutan materi secara jelas. Pada aktivitas ini, langkah metode pembelajaran problem-based learning yang terjadi adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Aktivitas selanjutnya adalah latihan soal. Pada aktivitas ini, peserta didik diberikan beberapa soal dengan langkah pengerjaan yang sesuai. Langkah pembelajaran atau langkah metode pembelajaran
problem based learning yang terjadi adalah membantu penyelidikan peserta didik dan mengembangkan dan menyajikan hasil karya dengan melibatkan indikator berpikir kreatif, yaitu kelancaran dan elaborasi. Kemudian pada aktivitas terakhir, yaitu evaluasi, langkah metode pembelajaran problem based learning yang terjadi adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dengan melibatkan indikator berpikir kreatif berupa kelancaran dan fleksibilitas. Bab 3 yang berisi tentang metode penelitian. Desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode campuran atau mixed method, yaitu metode yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian untuk memahami permasalahan penelitian. Rancangan metode menggunakan rancangan konvergen yang merupakan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif secara simultan, menggabungkan datanya, membandingkan, dan menjelaskan setiap deskripsi dalam hasil yang diperoleh. Tujuan dari rancangan ini adalah untuk menjelaskan hasil kuantitatif dari suatu penelitian untuk melihat apakah mereka berkonvergensi atau memberikan hasil yang serupa. Kemudian prosedur penelitian. Metode pengembangan yang digunakan dalam penulisan ini adalah ADDIE atau Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluate. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan, seorang peneliti harus memenuhi langkah-langkah prosedural yang biasanya digambarkan dalam suatu gambar alur dari awal hingga akhir. Sumber data dan subjek penelitian. Yang pertama, jenis data. Data yang diperoleh dari penelitian pengembangan ini ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian, subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 8 SMP Negeri 4 Wonosari. Kemudian, teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama adalah menggunakan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 4 Wonosari. Wawancara dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi tentang masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru dan menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian ada kuesioner atau angket. Angket penilaian pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu instrumen penelitian modul dan angket respon peserta didik terhadap modul. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan instrumen tes. Instrumen tes berisi tentang soal-soal yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tanggapan dan saran dari ahli media dan ahli materi yang dirangkum dan disimpulkan untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan modul sebelum diuji cobakan. Sementara itu, data hasil evaluasi berupa tanggapan dan saran dari guru dan peserta didik digunakan atau dijadikan pertimbangan untuk perbaikan modul guru dan peserta didik setelah diuji cobakan. Berikut ini adalah teknik analisis data dari penelitian ini. Yang pertama adalah kevalitan dan kepraktisan. Saat data yang diperoleh masih berupa data kualitatif, penelitian kualitatif ini lebih terfokus pada analisis selama di lapangan dengan metode Miles and Haberman, yang langkah-langkahnya adalah yang pertama reduksi data, kemudian yang kedua penyajian data, yang ketiga conclusion drawing atau membuat kesimpulan. Kemudian yang kedua adalah efektivitas. Uji analisis data untuk mengetahui efektivitas modul matematika ditinjau dari tes yang pertama, uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Kemudian yang kedua menggunakan uji homogenitas. Setelah data diketahui bahwa data tersebut normal dan homogen, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji T. Uji hipotesis menggunakan SPSS pada nilai pretest dan
post test, kelas eksperimen, dan kelas kontrol dengan taraf signifikansi 5%. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata nilai sebelum dan sesudah dilakukan treatment dengan menggunakan modul matematika berbasis metode pembelajaran problem-based learning.